Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak hanya mengajar para murid-Nya untuk mengasihi. Pengajaran lain yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang sangat penting itu adalah pengajarannya tentang melawan kecenderungan kepada dosa. Tuhan Yesus dengan berbagai macam cara mengingatkan supaya para murid-Nya tidak membiarkan diri dikuasai oleh dosa. Jangan sampai orang berkompromi dan membiarkan diri dikendalikan oleh dosa. Dalam satu perikop di dalam Injil Markus, yaitu Markus bab 9 ayat 42 sampai dengan 48, Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran supaya orang tidak membuat sesamanya berdosa. Dan kemudian juga mengingatkan supaya para murid-Nya bersungguh-sungguh melawan dosa. Kita lihat yang pertama tentang bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan supaya orang tidak menyebabkan sesamanya berdosa. Tuhan berkata begini, "Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut." Ada kata anak-anak kecil, tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, anak kecil atau yang kecil ini menyangkut orang-orang yang dipandang lemah, kurang, intelektualitas dan pendidikan kurang, pengaruhnya kurang, kemudian cara memegang prinsip kurang. Nah, orang-orang yang seperti ini gampang dipengaruhi, termasuk gampang dipengaruhi untuk berbuat dosa. Tetapi bagaimana orang bisa menyebabkan sesamanya berdosa? Macam-macam cara. Ada yang secara sengaja mendorong, mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu yang nyatanya merupakan dosa. Nah, tentu saja orang ini tidak mengatakan, "Ayo kita berdosa." Tetapi dia akan menyampaikan ajakan untuk melakukan sesuatu yang salah dengan mengatakan bahwa tindakan ini akan menyenangkan, tindakan ini akan menguntungkan. Nah, ada juga yang menyebabkan sesamanya berdosa tanpa kesengajaan. Misalnya, dia adalah orang yang punya pengaruh. Dia adalah orang yang banyak dilihat oleh orang lain. Dan tindakannya seringkali dijadikan contoh atau panutan. Nah, kalau orang yang seperti ini melakukan kesalahan, kalau orang seperti ini dengan sengaja melakukan sesuatu yang jelas disebut sebagai dosa, maka orang yang lemah, tidak kuat prinsipnya, kurang pengetahuannya, orang-orang ini akan ikut melakukan kesalahan yang sama. Nah, dengan cara seperti inilah orang bisa membuat sesamanya berdosa. Nah, Tuhan mengatakan kalau sampai ada orang yang melakukan hal yang seperti ini, lebih baik batu kilangan diikatkan di lehernya, lalu orang ini dilemparkan ke dalam laut. Nah, silahkan saudara membayangkan, batu kilangan itu adalah batu yang biasa digunakan untuk menggiling butir-butir gandum. Tebalnya bisa 10 cm, itu kalau batu kilangan kecil, diameternya 30. Atau kalau batu kilangan yang besar, diameternya bisa 1 meter. Nah, bayangkan batu sebesar ini diikat
diikatkan di leher, lalu orang itu dilemparkan ke dalam laut. Itu artinya orang itu akan tenggelam dan mati di dasar laut. Kiasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini jelas menunjukkan kesalahan besar yang dilakukan oleh orang ketika membuat sesamanya berdosa. Tuhan Yesus menunjukkan prinsip yang sangat keras, tegas terhadap orang-orang yang menyebabkan orang lain berdosa. Mendingan orang ini mati. Mendingan orang ini tidak ada daripada menyebabkan sesamanya berdosa. Nah, secara lebih positif, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu bisa berarti demikian. Jangan sampai aku membuat sesamaku berdosa. Jangan sampai aku membuat orang lain melihat perbuatanku, mendengar perkataanku, lalu melakukan kesalahan yang bisa membuat orang itu sendiri celaka. Jangan sampai aku membuat sesamaku berdosa. Kalau sampai aku membuat sesamaku berdosa, kesalahanku sangat serius, kesalahanku setara dengan hukuman mati. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga mengingatkan para muridnya agar mereka bersungguh-sungguh melawan kecenderungan kepada dosa, tidak membiarkan diri dikuasai oleh dosa. Dan Tuhan menyampaikan hal ini dengan kata-kata yang sangat keras. Kita lihat di ayat 43. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Kemudian di ayat 45, dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Satu lagi di ayat 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Tuhan Yesus menyebut 3 anggota tubuh yang biasa digunakan untuk berdosa. Mata, kaki, tangan. Dan Tuhan mengatakan, kalau sampai anggota-anggota tubuhmu itu menyebabkan kamu berdosa, potong, cungkil. Kamu akan kehilangan anggota badanmu, tidak apa-apa. Yang penting, kamu tidak berdosa, dan kamu akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Bagaimanapun, orang yang dikuasai oleh dosa, orang yang membiarkan diri dikuasai oleh dosa, tidak akan mendapat tempat di dalam kehidupan kekal. Kalau sampai orang membiarkan diri dikuasai oleh dosa, orang hanya akan masuk ke dalam neraka, ke dalam api yang kekal. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan sikap yang begitu keras terhadap dosa. Karena memang dosa menjadi halangan untuk hidup abadi. Dan kemudian dengan kata-kata yang diucapkannya ini, Tuhan Yesus mengingatkan supaya para muridnya tidak berkompromi dengan dosa. Jangan sampai seorang pengikut Yesus mengatakan, enggak apa-apa berdosa, yang lain juga berdosa. Enggak apa-apa berdosa, kan Tuhan Maha Pengampun. Kan Tuhan tahu kalau saya lemah. Selama
mengikuti Tuhan Yesus, saudara-saudara bisa mengingat, apakah Tuhan Yesus pernah kompromi dengan dosa? Mungkin ada yang mengingat, itu perempuan yang tertangkap basah berbuat zina tidak dihukum oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita perhatikan kalimatnya lebih lanjut, Tuhan tetap menunjukkan sikap yang tidak kompromi dengan dosa. Tuhan memang tidak menghukum perempuan itu, tetapi Tuhan mengatakan, pergilah dan jangan berdosa lagi. Nah, saudara-saudara, sikap yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus inilah yang harusnya menjadi sikap para murid-Nya. Tidak membiarkan diri dikendalikan oleh dosa dan tidak berkompromi dengan dosa. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.